Selamat berjumpa kembali ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan obrolan dengan topik Nur Ilahi atau Cahaya Allah. Namun, sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita semua dengan mengulang dan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah diingat dan sadar bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri demi terwujudnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur yang tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Dan sekali lagi, bukan untuk mencari pahala sebagai tiket masuk surga. Mari dibiasakan setiap kita melaksanakan ritual keagamaan, termasuk mengikuti pengajian dan obrolan ini, bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti leluhur tercermin dalam tingkah laku dan perbuatan serta tutur kata sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi apabila belum, mari bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Dengan niat memperbaiki diri, mari kita ikuti obrolan dengan topik Nur Ilahi atau Cahaya Allah. Pertanyaannya, siapa dan di mana Nur Ilahi atau Cahaya Allah itu? Untuk memahami siapa dan di mana Nur Ilahi atau Cahaya Allah, mari kita simak ulang perihal penciptaan manusia setelah Nabi Adam. Kalau saat penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam, dikisahkan menggunakan tanah secara langsung. Tetapi pada penciptaan manusia setelah Nabi Adam dikisahkan menggunakan tanah secara tidak langsung. Artinya, manusia dilahirkan melalui perantaraan orang tua yang terdiri atas seorang perempuan yaitu ibu dan seorang laki-laki yaitu bapak. Manusia dapat bertahan hidup di atas dunia ini karena mendapat asupan berupa makanan yang berasal dari tanah atau memakan sari patinya tanah yang berupa hasil bumi, baik
berupa hasil dari tanam tumbuh dan atau dari binatang. Dari saripati makanan yang dimakan sehari-hari menghasilkan air mani. Air mani yang terdapat dalam diri seorang perempuan disebut sel telur atau ovum, sedangkan yang terdapat dalam diri seorang laki-laki berupa benih laki-laki yang disebut sperma. Dalam kehidupan berumah tangga, sepasang suami istri tadi atas rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pasangan tadi dikaruniai anak. Kalau dicermati kejadiannya, pasangan suami istri tadi hanyalah merupakan media bertemunya sel telur dengan sperma yang terjadi di dalam indung telur. Hasil pertemuan ovum dan sperma di indung telur kemudian melakukan perjalanan melalui saluran telur selama 10 hari menuju ke rahim. Menunggu di rahim selama 9 bulan lagi hingga lahir ke dunia sebagai bayi setelah berumur 9 bulan 10 hari bila waktu kelahirannya normal. Perjalanan kejadiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Ini ayat ke-13-nya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Begitu riwayat singkat penciptaan manusia. Pertanyaannya, apakah bentukan paling sempurna tadi sudah dapat disebut manusia? Belum. Mengapa? Karena belum bernafas. Jadi ya baru berupa boneka manusia saja. Dapat disebut sebagai manusia sempurna bila ke dalamnya sudah ditiupkan ruh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu
kepadanya dengan bersujud. Di ayat yang lain, Al-Quran surat Sad ayat 72. Ini senada. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Dari ayat-ayat tersebut, hendaklah sudah dapat dipahami bahwa roh itu langsung berasal dari Yang Maha Suci. Jadi, begitu jabang bayi lahir di atas dunia ini, keadaannya suci dan sudah komplit atau lengkap atau sempurna keadaan wadak, jiwa, dan ruhnya. Dari uraian tadi mestinya sudah dapat dipahami dan disadari bahwa sesungguhnya manusia terdiri atas dua unsur besar, yaitu unsur nyata atau lahiriah yang berasal dari sari patinnya tanah yang ketempatan hawa nafsu, amarah, alwamah, suqyah, dan mutmainah. Dan unsur gaib atau batiniah berupa ruh yang berasal langsung dari Yang Maha Suci, membawa sifat-sifat kesucian dan sudah menyatu menjadi satu kesatuan bersifat suci saat manusia dilahirkan di atas dunia ini. Karena ruh langsung berasal dari Yang Maha Suci, hendaklah kita mengakui dan bersaksi bahwa gaib kita merupakan sebagian dan bagian yang tidak terpisahkan dari Allah, Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena itu, sesungguhnya manusia memiliki sifat-sifat keilahian layaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci. Karena fitrah Allah tidak mengalami perubahan. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak, sekali lagi, tidak mengetahui. Kembali ke pertanyaannya, siapa dan di mana nur ilahi atau nur Allah itu? Untuk mengetahuinya, mari kita simak obrolan saya dengan anak bungsu sebagai berikut. Ketika anak bungsu Bayu sapaan akrabnya, yang saat itu masih kuliah
di Fakultas Teknik jurusan Kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pulang ke Lampung bertanya, "Pak, siapa sesungguhnya Satrio Piningit itu?" Mengapa hal ini ditanyakan? Karena waktu itu sedang rame-ramenya masyarakat membicarakan seseorang yang mengaku sebagai Satrio Piningit akan mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Kenyataan ini sudah pasti berulang setiap 5 tahunnya ketika Indonesia menggelar hajat besar 5 tahunan berupa pemilihan umum atau pemilu untuk memilih presiden. Kalau ingin tahu tentang siapa sesungguhnya Satrio Piningit, coba Dik Bayu mengambil kitab Al-Quran dan terjemahnya itu. Tolong dikaji dengan seksama surat An-Nur ayat 35. Setelah mengambil kitab Al-Quran dan terjemahnya, kemudian Dik Bayu membawa ke kamarnya. Selang beberapa saat, Dik Bayu keluar dari kamar dan berkomentar, "Pak, sudah saya baca surat An-Nur ayat 35, tetapi tidak memahami mananya. Bagaimana, Pak?" Aku lalu merespon, Dik Bayu ingin mengetahui keberadaan Satrio Piningit. "Benar, Pak." "Baik," responku. "Tolong dibawa kitab Al-Quran dan terjemahnya." Lalu Dik Bayu mengambil posisi tegak berdiri menghadap ke arah utara. Dengan kaki melangkai, kalau bahasa Jawanya ya mengangkangi garis yang membujur dari utara ke selatan ini. Dengan peragaan tersebut berarti kaki kiri Dik Bayu menapak di sebelah barat garis, sedangkan kaki kanan Dik Bayu menapak di sebelah timur garis. Kepada sahabat-sahabat budiman yang ingin mengetahui keberadaan Satrio Piningit itu di mana, silakan memposisikan diri dan mengikuti arahan layaknya peragaan ini. Kiranya sampai di sini dulu obrolan kita, dan akan untuk mengetahui keberadaan Satrio Piningit akan kita lanjutkan dalam obrolan selanjutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada niat atau maksud menggurui panjenengan atau menyalahkan siapapun, sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang beriman yang wajib nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan
menasehati supaya menetapi kesabaran. Dan bukan, sekali lagi, bukan mencari pengakuan dan pengikut. Dengan harapan obrolan ini dapat menginspirasi kita untuk melakukan introspeksi atau mawas diri menuju kebenaran ilahi. Jadi, bila dari obrolan kita ini kiranya ada yang tidak berkenan, ya mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon untuk tidak serta-merta mengikuti. Tetapi tolong dilakukan cross-check terlebih dahulu dengan kitab sucinya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Quran, kemudian panjenengan atau Anda melaksanakan, itu berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan langkahnya seirama dengan derap langkah saya, berpijak di atas jalan yang lurus menuju sasaran yang sama, yaitu ke sisi yang maha suci pada saatnya nanti. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.